Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan dua hadis terkait dengan sikap kita terhadap satu, bagaimana harta, kedudukan, posisi, kekayaan, bentuk fisik dan tubuh kita. Itu kita disuruh melihat yang lebih rendah. Tapi kalau terhadap ilmu, ibadah, itu melihatnya sing sergep betul-betul. Jadi wonten klasifikasi. Sebab apa? Agar kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita diberi bentuk begini, syukur. Kita bandingkan pada orang yang kadang-kadang hidungnya tidak ada, kan kita bersyukur. Ada orang pincang, ada orang kakinya tidak ada, telinganya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, tapi akal budinya istimewa. Pramila kadang-kadang dikon milih niki, dikon milih enak endi gak iso ndelok, ambi gak iso ngomong. Dikon milih, kok milih ngoten jenengan. Enak endi gak iso ndelok timbang gak iso ngomong. Jadi gimana saya dipilih. Ya, tapi kalau pilihan ya, pada pilihan nih, ini kan lebih baik gak bisa melihat daripada tidak bisa ngomong. Kalau tidak bisa ngomong itu kan apa isi hatinya betul sakit tertuangkan, kecuali bahasa Tarsan nih. Jadi bahasa Tarsan itu bahasa internasional nih, bahasa internasional. Tapi kalau melihat satu indrawinya tidak bisa berfungsi secara normal, tapi kadang-kadang kenapa akal budinya istimewa nih, nggak ada masalah. Pramila, orang mempertanyakan, apa ada presiden gak iso ndelok? Wonten. Di negara niku ada itu, Meksiko napa anu niku presidennya gak iso ndelok, tapi luar biasa pemikirannya, cemerlang. Ini pun sewu kata Gus Dur, indrawinya kan mboten melampau, tapi hatinya Masya Allah. Sehingga dulu ada seorang rektor Al-Azhar, Syekh Dr. Thaha Hussein. Dr. Thaha Hussein itu rektor Al-Azhar, tidak bisa melihat, tapi otaknya luar biasa, sehingga ditunjuk sebagai rektor. Kalau sudah rektor Al-Azhar ini pilihan, Pak. Rektor Al-Azhar. Karena itu orang mempunyai kapasitas ilmu, baik agama maupun umum. Baru di atasnya Syekhul Azhar. Syekhul Azhar niku sing segala-galanya. Dan itu ditunjuk orang termasuk ulama terkenal.
Lah sing ngoten niku pilihan, melalui pilihan. Ulama istimewa. Tapi Indonesia wonten lah pilihan ulama, betul wonten. Pilihan kiai ngoten nggih, nggih boten wonten. Nek pilihan surya ono, nek pilihan kiai nggih. Emang yang punya makom-makom niku ada sama dengan di Iran itu untuk menduduki posisi ayatullah, ruhullah niku mboten gampang. Memang mempunyai kapasitas ilmu agama, mapan ilmu duniawiya umum mengikuti perkembangan. Kata samangke penasihat revolusi Ayatullah Ali Khomeini. Nek rumiyin kan Ali Khomeini. Syekh Ayatullah Khomeini. Lah Ali Khomeini ini ki ponakan. Jadi memang ternyata istilah sama gini jinnya itu, genetiknya itu hebat-hebat itu. Dan Ali Khomeini ini dulu 2 periode jadi presiden. 2 periode, berarti 8 tahun jadi presiden. Baru ditunjuk oleh Imam Khomeini sebelum beliau dipanggil oleh Allah. Jadi memang ya, generasi ini kok ngoten niku. Makanya wingi ana sing anu Gus Dur kok cepat diceluk Allah, ya Allah itu ganda Allah. Ganda Allah. Dan itu lebih baik mungkin, tambah suwe kan tambah. Makanya wingi guyon-guyon, Ustaz ada apa itu? Iku paling-paling menurut saya nggih ndak mendahului. Itu kandungan yani wahid itu mungkin sebagai generasi pelanjut Gus Dur. Jadi belum muncul itu yang ini harus ditarik dari peredaran. Kalau tidak gitu generasi bertanda. Makanya ada orang mengatakan ini yang dikandung Yani ini jangan-jangan ini nanti kalau laki-laki ini penerus Gus Dur. Jadi memang harus ada ngoten niku, harus generasi niku harus ada. Termasuk Mbah Hasyim itu berapa umurnya? Ya ukuran-ukuran anu nggih mboten termasuk sepuh. Baru Kiai Wahid ayah Gus Dur. Ayah Gus Dur itu meninggal 43, Pak. Sangat mudah sekali. Tapi berkarya sampai menjadi Menteri Agama. Paling muda. Baru muncul Gus Dur. Dan itu rata-rata anak pertama. Kiai Wahid Hasyim itu anak pertama yang istimewa itu untuk mewakili keluarga Tebireng posisi di pemerintahan. Gus Dur juga anak pertama di sana. Itu generasi kan kedangoten. Pramila nanti sing istimewa sik terus nanti generasi berikutnya mboten muncul-muncul. Niki guyone ngeten niku wonten kerapyak. Dan kerapyak niku. Demikian yang istimewa kan dianggap anu kan Kiai Munawir. Kiai Munawir terus wonten Kiai Ali Maksum niku. Sebagai menantu. Terus pada saat itu ada acara ngundang Mbak Bisri Mustafa. Nggih abai Gus Mus itu. Begitu beliau datang ke situ dia ceramah. Napa ceramahnya? Iki kira-kira Mbak Munawir si urip. Niki guyonan iki. Kira-kira Mbak Munawir si urip. Bisri Mustafa iki gak besok sinten niku Ali Maksum iki gak ngira lho nggo ngarep iku. Paling-maling ngetokno wedang. Masyaallah. Wafatnya Mbak Nawir, Mbak Ali Maksum muncul lah itu, Pak.
Jadi generasi nggih ngoten niku generasi. Ibaratnya rembulan itu bintang sekitarnya besar apapun tertutup. Kejaba bulane wis mendelep. Panjenengan istilahnya ada patah tumbuh hilang berganti. Ada patah sebelum patah tumbuh. Makanya ada macam-macam. Ada yang patah, tumbuh, hilang berganti. Wis patah baru tumbuh. Tapi ada sebelum patah sudah tumbuh generasi berikutnya. Ketangan ini betul-betul tidak ada. Jalur-jalur itu tidak ada. Terputus sama sekali. Bukan sekedar intermezzo. Jadi indrawi kadang-kadang mempunyai peranan yang sangat besar, tetapi tidak mutlak. Kenapa orang hilang salah satu indranya, konsentrasinya lebih tinggi? Kalau kita memang bisa melihat apa saja, Pak, sampai hal-hal yang tidak layak bisa dilihat. Bisa dilihat. Tetapi kalau orang yang tidak bisa melihat secara indrawi, selektif niku. Karena apa? Ada yang tidak berfungsi, sehingga mana yang harus diperhatikan terserah yang bersangkutan. Makanya biasa yang niku hebat kalau setelah wafat. Makanya wonten yang pesen jangan memuji orang selama dia masih hidup. Boleh memuji, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Bisa-bisa dia sampai tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Tapi begitu wafat, orang istimewa sekarang muncul di mana-mana. TV One, TV Metro, Masya Allah, Gus Dur mutlak. Sampai guyon-guyonan ini, Masya Allah. Jadi diceritakan, lah sekarang baru tahu kenapa dulu dia jadi presiden dan apa niku. Dia kadang mboten semerap, jangan-jangan tadi diimbani Mbah Hasyim, lah mboten semerap, Pak. Ini kemarin itu Masya Allah hari apa niku, lah Gus Dur niku ada Gus Irfan niku cerita. Anu kok mboten Jombang, mboten kula nang Jakarta. Engko kemis kula mriki. Lah mriki ne kemis dadane ya mriku. Ya tapi kan ya memang mboten niku lah. Itulah kehebatannya. Ya kadang-kadang tidak bisa kita pahami, tidak bisa kecuali memang sudah selesai. Lakon niku pun selesai niku. Lah kayak Gus dari presiden itu kan mboten masuk akal apa. Tapi memang waktu niku waktu istilahnya muktamar 94. Wonten Cipasung Gus Dur rak dikoyo-koyo, Pak, entek-entekan wis. Upacara pembukaan niku, beliau mesti di depan dengan pejabat-pejabat itu. Tapi diusir gak oleh. Dikon metu, dikon mundur. Kursi nomor 3, bayangkan. Terus beliau nyeletuk wong kula nderek enten mriku. Alah paling-paling 3 tahun kas kula sing ganti nok ngarep. Masyaallah. 94 dadane 99 dadi presiden. Kan betul masuk akal lah. Lah sing ngringakno waktu niku nggih mboten gobres iki apa iki lah. Itulah masyaallah. Luar biasa. Baik. Lah kita melihat yang begitu yang macam-macam itu ya kita nggak usah pesimis. Wong masing-masing ada makom. Sehingga balik kulli syai'in maziyah. Masing-masing kita ada kelebihan. Nah kelebihan itu yang harus kita munculkan. Kelebihan itu yang harus kita munculkan. Apa yang kita miliki? Harta tidak punya, wajah tidak punya, akhlak. Pramila di sini disebutkan kalau terkait dengan persoalan-persoalan dohir, persoalan-persoalan yang kelihatannya itu menjadi rebutan orang. Terus kita melihat yang rendah. Kalau sudah begini, kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Bersyukur.
Wingi Masya Allah laporan akhir tahun tanggal 26 peristiwa Aceh niku ternyata masih banyak pengungsi yang belum ada tempat Pak, Masya Allah. 5 tahun, bayangkan. Lumayan lah kita nih. 5 tahun. Belum keamanannya. Belum hal-hal yang lain yang sulit terjangkau. Kita bisa membayangkan 5 tahun hidup seperti itu. Ya kita bersyukur. Kita bersyukur. Dikai wajah yang begini ya bersyukur. Nggak manggil wonten istilah operasi plastik kan. Kepengen wajah sing wayu sing ganteng dioperasi plastik. Ya plastik ya operasi plastik ya napa niku. Kalau dhewe mboten sumerap apa terus ditempeli plastik. Apa diaduk apa ngoten niku ya memang istilah saja istilah. Tapi sehingga 2 minggu yang lalu kita ceritakan orang yang tidak puas dengan pemberian Allah macam-macam krana ana dhuwit nggih terus akhirnya melakukan sesuatu yang tidak layak. Pun iki kita lanjutkan satu hadis mepodo niki. Bismillahirrahmanirrahim wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifa wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah diridhai Allah Subhanahu wa taala, bersabdalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang menghambakan diri kepada harta. Ta'isa niku celaka. Abdud dinar wa dirham, menghambakan diri kepada harta kekayaan. Kenapa harta kekayaan niku dilukiskan sebagai dinar wa dirham? Memang karena mata uang pada zaman itu adalah ini, dinar dan dirham. Umpama mata uangi rupiah nggih hadise mboten ngoten. Ta'isa abdur rupiah. Ya, tapi gak enak itu. Abdur rupiah niku mboten enak apa. Kira-kira waktu niku wonten dolar nggih Ta'isa abdur dolar nggih. Masyaallah. Ya karena saat itu mata uang yang beredar yang dimakai pada zaman itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu segala-galanya di atas dirham. Ibaratnya rumiyin wonten Indonesia wonten ringgit, wonten rupiah. Sing sepuh-sepuh lah ini Pak. Wonten ringgit, wonten rupiah. Ringgit itu paling tinggi. Baru rupiah niku, baru ukon. Ukon apa mau kalau sik cilik niku. Nggih. Niku kan ya karena saat itu memang itu. Talen apa palen? Talen, nek palen tak mau dodolan niku. Masyaallah. Jadi niku urutan niku. Sekarang kalau umpama nggih, mata uang yang harus beredar pakai dinar dan dirham, ya nggawane kaboten, Pak. Ayo samangke wonten uang ringgit, wonten rupiah, nggawane iku kaboten, bahkan kadang-kadang sering lontro upamane sak bolong. Jadi sekarang itu malah lebih mudah. Bahkan wonten gak nggawa apa-apa mek surat tok. Ada Mastercard, ada napa niku istilahnya kartu kredit atau apa niku. Lha niku kan perkembangan sing enakno. Sebab apa kadang-kadang mau wedi niku nggawa dhuwit akeh wedi. Gak nggawa dhuwit ya wedi. Ya kalau di Indonesia masih mungkin Pak. Di Italia itu negara mafia. Niku Masya Allah pada tumbas napa-napa. Gak nggawa dhuwit. Soalnya apa? Wedi digarong. Nggih napa? Dengan kartu niku. Jadi istilah itu pun warung pun damel ngoten niku. Jadi model ATM, model apa ngoten. Ya, tapi di Indonesia enggak mungkin wong akeh sing gak weruh. Nomor loro kondisi ekonominya jauh nggih mboten mungkin, dan Indonesia masih mungkin lah Pak keamanan. Kalau di Italia Masya Allah
Jadi napa mawon tuku ngombe nak tengah jalan ngene ku. Jadi kadang-kadang orang kerepotan karepe dhewe, Duwe dhuwit ya repot, gak duwe dhuwit tambah repot. Ya terserah kita lah, terserah. Makanya ning ngombe aja akeh, ning nggawa akeh direpot. Loh ini yang dikatakan, nggih. Seneng harta niku ndak apa-apa. Seneng harta ndak masalah karena kesenangan orang. Nggih. Seneng harta, seneng wanita, seneng tahta. Yang tidak boleh keterlaluan senengi. Lah niki ndak boleh. Yang di sini ta'isa abdud dinar wa dirham. Mengabdi kepada harta sampai semaksimal mungkin, lali ibadah, lali apa, lali dulure kadang-kadang. Kan banyak nih. Sugine setengah mati, dulure melarat gak diperhatikan. Maka sama kira kata wong loro. Wong loro kadang-kadang loro mboten masuk akal nih. Kalau kadang ditanya iki kok loro bolak-balik ya apa iki? Oh paling-paling iki hak dulure dipek. Iki ternyata ngoten lho, Pak. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. 2 bulan yang lalu ada orang seter kayak nopo lho, koma lah. 3 wulan niku mati mboten urip mboten. Mati mboten urip mboten. 3 wulan lho, Pak. Masyaallah. Nek Gusti iki luar biasa. Begitu sek gak nomor. Jadi tunggu untung. Sing untung SBY. Ngarepe ngono. Ya Allah. 3 bulan. Sampai menelusuri apa keluarga yang dulu merasa dirugikan. Keluarga dulu merasa dirugikan. Ditelusuri, Pak. Iya nenek urip. Nah wis mati. Apa? Sampai berusaha nemoni anak-anake sing urip. Karena dia ada merasa dulu orang yang masih hidup itu dirugikan. Jadi nelusuri sejarah sing aneh-aneh niku. Apa mboten abot? Karena ada perasaan ada beberapa orang yang dirugikan. Lah biasane ngoten niku matine suwe. Biasane ngoten niku matine suwe. Jale apa? Apa meneh uang negara digarong. Ya nuwun sewu nggih. Pak Harto niku pirang tahun loro niku. Dihitung-hitung katanya korupsinya 375 triliun. Ya apa itu? Masya Allah 375 triliun. Kira-kira duit 100 dijejer sampai teko bumi sampai langit iku sik boten sik kurang langit iki. Rorone ya men. Mati gak, bahkan begitu mati ya wis gak rame, tapi kalau begitu ini Gus Dur lain berbeda. Karena orang mengharapkan yang lain dari beliau itu, yang lain dari sehingga memang luar biasa. Itulah kadang-kadang kita dinilai waktu akhir hidupnya. Lah di sini dipanti-wanti oleh Nabi, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifa wal khamisah. Celaka orang yang mengabdikan diri kepada kekayaan, pada harta, pada uang, wal qatifah. Qatifah niku hal-hal yang istimewa, perhiasan, permadani, niku termasuk qatifah. Wal khamisah, perhiasan-perhiasan yang istimewa. Perhiasan itu sementara orang yang memang dibutuhkan, tetapi apakah harus mewah? Mboten. Pengen duwe cincin ya cincin sing layak lah. Kok wonten cincin niku regane 5 miliar ning. Ali-ali 5 miliar itu. Kira-kira tuku nak splendid 5 miliar itu oleh piro iku? Wong nak splendid dia gak ono regane 1 miliar.
Ya, tapi kadang-kadang tiang wonten wingi makanya terus wonten anu. Lah wong sampean duwe jaran regane 3 miliar iku ya apa iku? Terus dijawab, uga jarane akeh jumlahe regane 3 miliar. Ya tapi kan niku ya apa, Pak? Ngono jadi nyalono presiden memperhatikan rakyat kecil. Ya apa wong kehidupane diawang-awang. Kehidupannya diawang-awang. Kan susah nih. Boleh silakan senang harta, silakan, tapi kalau berlebih-lebihan itu yang dilarang oleh agama. Biasanya nanti kalau sudah begitu mentok tiang nih. Kadang-kadang orang yang sudah kaya, istri sudah tercukupi, harta ada, mobil ada, terus pangkat ada, rumah sudah ada, semuanya. Terus akhirnya mikir apa itu? Mikirnya apa yang kita cari? Hanya ridhani Allah. Mentok. Makanya wong tuwek-tuwek saya wis pejabat saya enggak duwe napa-napa, enggak ada jabatan apa-apa. Mesti mikir niku. Duwe akeh kanggo apa iku? Ya untuk nenek perkembangan sosial keagamaan mboten napa-napa. Sehingga ngedekno masjid, ngedekno pesantren, ngedekno masih lumayan, Pak. Tapi sing ngerepotkan hal-hal yang negatif. Dan itu banyak niku. Jenderal Yusuf yang di Makassar niku kan kayanya luar biasa, kaduwe anak. Napa nggih lumayan buat Islamic Center itu. Yang masjidnya paling besar. Itu masjid yang paling besar seluruh Makassar. Sampai membuat menara itu seperti Masjid Nabawi. Beliau waktu itu pesan, menara ndak apa-apa tinggi tapi jangan sampai melebihi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dhuwure 99. Dan Masjid Pak Yusuf itu di bawah itu 97. Jangan melebihi Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Ya wong kadhe anak duwe akeh kanggo apa? Nek wis ngoten iku eling mati, kage Pak. Tapi wis tuwek gak eling mati ya nemen niku. Nek wong tuwek duwe akeh gak eling mati, ya nemen niki. Nemen niku. Lah iki diwanti-wanti. Celaka abdud dinar wa dirham. Wal qatifa wal khamisah. Perhiasan-perhiasan yang berlebih-lebihan, permadani dan lain sebagainya. Sampeyan kalau melihat permadani yang istimewa, sampeyan jangan melihat ini karpet nok kene. Karpet yang istimewa gayanan Iran niku sak meter niku, Pak. Gak oleh 15 juta sak meter persegi. Sak meter persegi. Makanya sewaktu Khalifah Umar bin Khattab mengutus batalion ke Parsi. Mengutus batalion ke Parsi untuk mengajak Islam. Mereka itu heran tuh. Kenapa? Begitu sederhana umat Islam mendapat kemenangan dan diterima oleh penguasa namanya Rustum. Wonten sing ngomong Rustam. Ini tulisannya mepodo kan. Ra sin ta mim. Nanti gak dikasih harokat, gak iso Rustum, iso Rustam. Tapi iso dipaca Rustim. Lah niki kelemahan bahasa Arab. Kelmane bahasa Arab atau beriku. Ini gak dikasih harokat, gak iso dipaca. Apa mana kurang titik, gimana saged diwaca. Ramadan gak ana titik, ya remason. Kan ini kelemahan bahasa Arab, Pak. Makanya orang mengerti bahasa Arab itu harus paham apa artinya. Apa artinya niku? Nek mboten wangi, mboten saged maca kitab niku abot. Wong apa kowe istilah-istilah sing macam-macam niki. Kula wingi ditakoni tiyang, "Ih, napa niki?" Kula maca mawon mboten saged iki. Jadi ta ain ra ba dal. Niki napa niki wae? Iki istilahnya sampean welek gak iso ngerti wis, sampe welek gak ngerti. Niki bacaannya to'ar bidu. Ana istilah niku, warang niku to'ar bidu. Lah terus napa niku?
Wis takon maca gak iso, iki atine gak iso pisan. Lha iki larang regane iki. Larang regane. Makane tiyang pinter iku regane larang niku wajar niku, Pak. Sampeyan maca wis gak iso mari ngono artine. Iki wis loro iki mbayare iki. Kula guyoni. Soale wong sing buru teko kaji. KPI haji. Kula guyoni. Iki macane to arbidu. Apa artine iki? Iki istilah yang berkembang. Gak iso nih gak maca surat-surat kabar teko Arab gak iso. Terus kula jelasan to arbidu artinya tufsidu, merusak tatanan. Oh, Masya Allah. Ya wis menes. Jadi wonten tiang wonten dosen kapan ngajar bahasa Arab. Kapan maca gak iso. Sampai 2 pertemuan gak wani mulang. Waktu itu ngeleki kula sampai welek gak iso, baru ketemu kula baru berani mulang. Lho iku larange wong ngerti ku. Wah wae gak wani mulang, ibaratnya nek dika HR lah kurang iku. Wis piro iku. Lha itu lho. Masya Allah niki lho Pak. Luar biasa niki. Bahasa niku seperti itu. Pramila maca nggih diteliti. Karena kadang-kadang perubahan bahasa niku nggih ngoten niku, perubahan tatawur zaman bahasa. Ibrahim niku artinya dari bahasa Ibrani, napa? Ibrahim, Ibra dan Him. Ibrani niku abun, ayah, him, rauf, wong tua sing sayang kepada anak. Setunggal. Tapi ada yang mengatakan abra'tu minhum, saya bebas dari tuduhan mereka itu. Karena waktu itu Ibrahim Nabi menghancurkan patung-patung itu. Tanya orang yang sudah memprediksi iki mesti Ibrahim sing ngrusak. Kon ngrusak iki. Lho awakmu gak mikir iku. Takokno sing ketuahe, kepalahe takokno iku. Tapi beliau syaratnya begini, fas'aluhum ingkanu yang tikun. Isyarat beliau apa? Takono sing gede iku. Maksudnya iki lah, iki berarti lah sing paling gede. Jempolan iki lak driji sing paling gede apa? Tapi karena nguring-nguring mboten paham. Tapi Ibrahim sudah memberikan isyarat, fas'alu. Tanyakan itu pada itu. Ya pancen iya memang Nabi Ibrahim yang menghancurkan. Tapi isyarat begini ini koyok-koyok wong liya. Masyaallah, diplomasi yang luar biasa. Wong Nabi. Nabi kan dipimpin diarahkan oleh Allah, yusaitirullah biwasitati malaikat Jibril. Biwasitati malaikat Jibril. Fas'aluhum ingkanu yang tikun. Jadi pukulan takon iku nek iso ngomong, patung kok iso ngomong. Utawa iki gak iso ngomong, sing ngomong sing duwe iki. Sing ngomong sing duwe driji niku. Itu nilai diplomasi tinggi niku diplomasi tinggi. Lah niki satu seneng gak apa-apa, tapi terlalu senang itu yang tidak boleh. Terlalu senang tidak boleh. In u'tiya radiya wa ilam yu'ta lam yarda. Nek dikai seneng, nek gak dikai seneng, tidak seneng. Ini apa? Ini karena dia mengabdikan kepada Allah ada unsur materi. Mestinya unsur keikhlasan itu. Ndonga langsung dikai seneng. Gak dikai ngamuk-ngamuk. Lah iki nek ngono iki donga gak mandi iki percuma. Sampai wingi istilah gak ngawangoni Nabi sebagai Rasul, terus nek aliran dhewe salat gak cukup 5 dikurangi diskon. Dadi 4 iku. Soalnya awan donga-donga gak terkabul. Ya dongane itu yang gak pas gitu. Dosisnya kurang. Nah, ya Pak, ini kan harus itu. Jadi kalau sudah niat ke sana, ya ridha itu.
ridha bima qasamallah. Nerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena bisa-bisa belum ditakdirkan ataupun belum diijabahi, itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Apa saja. Apa? Ujian dari Allah. Mungkin dia persiapan mental belum mapan, diuji lagi. Diuji lagi. Makanya wingi rame-rame sadurunge kaji. Umur sekitar 5 bingungin naudzubillah, termasuk Pak Hari ini. Aduh Pak Hari, Ustaz, sampean meneng tok, iku sing ngomong wartawan. Tapi pun terpengaruh kemana-mana ini, Ustaz gini-gini gak ono pembatasan Saudi itu gak ono. Sebab awak-awakku dikirimi fax oleh menteri dhewe. Tulisane Tarju al-Mamlaka al-Arabiyah. Itu kalimatnya bahwa pemerintah Arab Saudi mengimbau yang sudah tua umurnya 65 ke atas sebaiknya tidak naik haji. Himbauan ya, tapi kadang-kadang saking semangatnya umur 70 sehatnya naudzubillah, sehatnya luar biasa. Sampai dulu Pak. Dan ini ada yang buat teman-teman umur 45 nih membeli. Masya Allah, luar biasa. Nuwun sewu, rumiyin kula Mbak, nggak ada Mbak umure 75, paes. Dititipno wong-wong dul keluarga mahrami lho kok ana sing gelem. Soale napa niki pun sepuh iki ngrepoti. Akhire dititipno wong liya, dadanan sing ngomong ngono mau bolak-balik lara. Malah sapa sing ngrepoti? Malah sing tiang niki wau sing umure 75 tahes nak pernah sakit dan malah bantu wong sing lara-lara. Umur 75 Pak. Sing 45 ngenyek mau malah bolak-balik lara. Macam-macam itu pangeran itu. Pramila walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wis keliwat iki. Ya tapi kan mau napa subuh mundur apa? Sehingga kadang-kadang orang ngoten pun ngoten ya. Makanya Pak niku pun sampai ditakdirkan Allah. Tahun wingi pun sampai nasihat itu siapa tahu lebih enak. Siapa tahu kan kita mboten tahu. Wonten orang kepengen lunga kaji sampai dibalani dadi sopir. Pengen lunga kaji karena gak duwe dhuwit. Dilani dadi sopir. Dadanan benjing niku wukuf nyetir sak mangkin nabrak tiang. Saudi mboten kate diadili Pak, nabrak dilebokno bui wis. Nabrak dilebokno bui. Nggih mlebu bui. Padahal benjing niku wukuf. Mlebu bui. Waktu niku kula wonten mriku, wong nangis setengah mati. Wong menyesal setengah mati. Masya Allah. Kok kula nabrak tiang pecah. Terus kula sampean untung sing mati wong iku dudu sampean. Baru meneng. Insya Allah sampean ada kesempatan tahun berikutnya. Nanti kita waktu itu Menteri Agamanya masih Pak Munawir. Pak Munawir ini orang kecelakaan itu. Untuk ke depan. Udah dek kita prioritaskan. Tahun ngarep ketemu kula. Nggih seneng. Sampai umpama wingi lunga kaji sambil wukuf, sambil malang jumroh, sambil minep di Musdalifah, sampai nyetir khusyuk napa mboten? Oh nggih. Lah sak mangke sampean enggak ada beban nyetir, enggak ada beban apa, sampean mendapat prioritas lunga kaji dibiayai Menteri Agama. Apa gak enak? Tidak enak ngersulong. Ya, tapi pada saat itu kan menerima niku mboten saged awak. Kok menerima. Bareng kula kandhane untung sing mati mboten sampean. Wong iku mampu sing mati sampean enggak ada kesempatan lunga kaji. Jadi sampean iso lunga kaji iku kudu mlebu bui dhisik. Kira-kira gak mlebu bui gak umami nggih. Dia nyetir sambil ibadah mboten khusyuk, Pak. Karena dia harus diperintahkan oleh komando. Nih berangkat, senajan kini tasbihan apa, oh ini berangkat. Tapi begitu haji
dia tidak ada beban sama sekali, baru merasakan nikmat. Sehingga kita sebenarnya apapun yang kita hadapi, kita anggap itu sebagai ujian Allah. Enak pun ujian, gak enak pun ujian. Ada orang karena tidak enak, dia sadar pada suatu saat dia pasti ada penyesalan. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kapan? Dan ini salah. Nah, sehingga orang hidup niku mboten ngersula terus. Lah niki mboten ngersula terus ini. Ya kalau ngersula terus ya repot, Pak. Kapan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita suruh melihat sing mingsa-mingsa niku sing gak duwe, sing fisike gak karo, ana sing gak iso mlaku, ana sing semper, ana sing pincang, ana sing anu. Kan kita bersyukur niku, alhamdulillah. Jangan melihat yang atas-atas, tapi ilmu dan ibadah kepada Allah kita melihat yang atas. Mudah-mudahan hadis ini memberikan dorongan kepada kita untuk berbuat lebih baik di dalam kehidupan yang akan datang, khususnya tahun baru ini. Apapun pergantian tahun itu wonten artinya, tidak arti, pasti ada artinya. Kembali kepada kita, mampu nggak membuat evaluasi diri, menilai diri sendiri sehingga ke depan kita baik. Sehingga dikatakan Nabi, "Mangkana yaumu khairum min amsi fa huwa rabihun." Barang siapa hari ini lebih baik dengan hari kemarin, untung. Barang siapa hari ini podo hari kemarin, buntung. Barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, dia rusak dan binasa. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang rabihun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.